Padang itu kota. Jadi tak ada hubungannya. Jangan dihubung-hubungkan. Sate Padang, rumah makan Padang, nah itu salah ya. Maka jawabannya adalah yang E ya. Paham ya? Saya ngerti lo ya. Nih, sing ngene iki kudu paham lo ya. Dosen, guru, pendidik, keduanya sama-sama pendidik. Dosen sama guru tidak sama. Oh, berarti jawaban yang A. Guru itu siswa, untuk siswa, dosen untuk mahasiswa. Jadi tidak sama ya. Ini hal-hal yang kecil jangan sampai besok tidak bisa. Polisi, pedagang, bujangan. Polisi itu profesi. Profesinya polisi. Pedagang profesi. Setiap profesi tidak bisa menjadi satu. Profesi harus dipisah. Tetapi digabungkan dengan kata bujangan. Kenapa? Ada pedagang yang bujangan, ada polisi yang bujangan. Karena bujangan itu status. Jadi kalau misalkan polisi wanita, pedagang wanita, itu berarti statusnya wanita, ya. Itu berarti jawaban yang D. Kapal, nelayan sama ikan. Jangan lupa, ikan itu ikan. Nelayan, kapal-kapal, tidak ada hubungannya. Tidak ada, jangan sampai ini, ikan ditangkap nelayan, masukkan kapal, lebok ke laut. Salah ya. Gitu ya, paham ya? Salah, maka jawabannya ini adalah yang E. Gitu ya. Oke, sip. Berikutnya. Pada saat Anda ketemu soal tentang angka-angka. Ini saya akan berikan pada kalian semua bagaimana teknik menjawabnya. Ingat pemfaktoran yang paling penting ya. Di sore hari ini tak sempatkan untuk menyampaikan ilmu dulu ya, tak sampaikan ilmu. A kuadrat min B kuadrat itu artinya A plus B dikali A min B. Ini paling penting. Maka pada saat di sini ada 56 kali 56 itu masuknya 56 kuadrat. Ini ya, jadi kalau 56 kali 56 itu ya artinya 56 kuadrat. 47 kali 47 ya artinya 47 kuadrat. Maknanya apa? Ya berarti maknanya 56 ditambah 47, 56 dikurangi 47. Kalian tahu 56 kali 47, ini 56 dikali 47 itu sama dengan 47 kali 56. Berarti nilainya 0 ya. Maka tinggal yang bawah saja 56 min 47. Nah setelah itu yang sama dicoret. Nah tinggal ini. Berarti penjumlahannya 3. Oh, C. Latihannya gitu, cepat ya. Maka besok yang harus dikuasai yang ini ya. Pemfaktoran ini nggak boleh lupa ya. Wajib ya. Wajib tahu. Tentang angka-angka. 99% artinya 99 per 100. 0,2323 artinya 23 per 99. Jadi kalau yang diulang itu ada 2. Kalau misalkan hanya ada 1, ya artinya X per 9. Kalau yang diulang itu ada 2, ini maka artinya XY-nya per 99. Jadi 02323 maka dibuat 23 per 99. Dicoret seret, maka ketemunya 0,23. Berarti jawaban yang B. Kalau nanti Anda ketemu misalkan 5,777, maka dibiasakan cepat 5, saya tulis 5, yang diulang 7 dikurang 5 jadi 2, pembaginya 9. Kalau misalkan Anda ketemu soal 35757, misalkan 5757, maka jawabannya adalah 3. 57 dikurang 3 berarti 54 per 99 ya. Gitu ya, dibiasakan, saya kira nggak ada masalah. Angka-angka kayak gini harus dipelajari karena ini bagian dari masalah kuantitatif ya. Terkait dengan akar-akar. Kalau Anda merasa bingung hitung akar 5 sekian, akar sekian, sekian bingung, maka diganti aja. Ini diganti 9, diganti 16, diganti. Kalau bingung ganti angka. Nih, maka kamu dapatkan akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, maka ketemunya 7. Di sini ada ganti tadi 9, ini 16, berarti ketemunya 25, maka Y-nya akar 25, Y-nya ketemu 5. X-nya 7, Y-nya 5, maka X-nya lebih besar daripada Y-nya. Jadi teknik ya. Pada saat ketemu angka-angka yang abot-abot menunggu ya, berat-berat kayak gitu tuh, kok aneh-aneh gitu, ganti aja angka yang memungkinkan Anda bisa ngitung ya. A dan B adalah bilangan positif. Akar A min B, akar A plus B besar mana? Ganti aja X-nya. A-nya ganti 25, B-nya 9, boleh masukkan aja. 25 kurangi 9 16. Akar 25, akar 9. Ini 4. Ini 5, ini 3, ini 2. Oh, ini X, ini Y. Berarti X-nya lebih daripada Y-nya. Gampang kan? Nah, itulah. Ini namanya
menjawab ya. Kamu harus punya namanya strategi. Jadi ini ada angka-angka kayak gitu, Anda bisa ganti ya, ganti angka yang memungkinkan Anda bisa jawab dengan cepat. 2 ditambah 3 bla 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 hasilnya apa? Dimisalkan, misalkan X. Nah, misalkan aja X. Maka 2 ditambah ini juga dimisalkan X. Maka kamu tulis 2 ditambah 3 per X sama dengan X. Sedangkan X-nya dijawabkan. Kamu tinggal ambil aja. 2, 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. Hasilnya 3. Oh ternyata betul sama ya. Ini 3, ini 3. Hasilnya sama Udah, berarti jawaban yang C. Ayo ya. Dibiasakan, jangan sampai Anda bingung ya. Anda nggak ngerti. Sebenarnya saya ingin banyak bahas terkait dengan hal tersebut ya. Tapi mungkin karena waktunya juga terbatas ya. Saya ambil yang penting-penting saja. P sama dengan 3, ini kalikan. P kali P, P kuadrat. 3P min 10, pindahkan. P kuadrat min 3P sama dengan min 10. Pertanyaannya ini, ambil min 10, min 13, min 23. Inilah UTBK. Jangan sampai ini membuat Anda gagal. Soal yang mudah. Kalau ada soal F2, masukkan 2. 12 kali 2 pangkat 2012, 3 kali 2 pangkat 2014, 2 kuadrat 4 ditambah 7. Anda kok ora iso ngitung iki, isone sing hitung sing gampang wae. 11, maka jawabannya 11. Ya. Jadi ini ada soal-soal gitu, ambil yang mudah saja. Gitu loh ya, ini yang perlu Anda latih ya. Ini. Saya ingatkan, pada saat ada tanda plus, ada tanda min. Pertanyaannya ini, kalikan saja 8 kali 2, 16. Kenapa bisa terjadi? Kalian tahu namanya X kuadrat min Y kuadrat. Itu artinya X plus Y kali X min Y. Pada saat X min Y, maka akar X ditambah akar Y, akar X min akar Y. Nah, di sini didapat 8, ini dapat 2. Loh, temunya 16. Temunya. Di sini ada tanda min, ini ada tanda plus. Pertanyaannya gini, kalikan aja. Oh, udah 27. Ya, ini kecepatan. Makanya di UTBK kenapa kok satu soal 1 menit ya? Anda harus terbiasa latihan cepat ya. Latihan cepat. Akar-akar jangan lupa 12 3 dikali 4 selisihnya 1. Walaupun jumlahan ambil yang besar. 4 2 6 kali 7. Pengurangan ambil yang kecil 6. Jumlahkan 10. Ya, diambil perkaliannya yang selisihnya 1 ya. Kalau pengurangan ambil yang kecil, penjumlahan ambil yang besar. Kan cepat sekali, seset gitu ya. Jadi jangan sampai besok gagal mendapatkan hal semacam ini ya. Anda tentang penjumlahan, dihitung pakai deret boleh. Kalau enggak amati ya. X paling kecil, Y paling besar. Oh berarti Y-nya lebih besar daripada X-nya. Oh berarti X-nya kurang dari Y-nya. X adalah jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 24. Ganjil itu 1 sampai 23. Genap berarti 2 sampai 24. Maka langsung amati aja. Angka terakhir 23, 24. Berarti kita dapatkan X-nya lebih kecil daripada Y-nya. Ya cepat ya. Jadi nanti Anda terbiasa begitu kalau sudah terbiasa. Kalau urut 1 2 2 3 4 10 seret, yang kecil atas, yang besar bawah. 10 per 11. Jadi lihat angka terakhir kalau urut ya. Langsung 10 per 11. Angka-angka banyak ya, ini nanti latihan. Jika kalau kamu diketahui titik-titik dalam segitiga. Nih, kamu ditanyakan luasnya, Anda nggak usah gambar. Urutkan aja titiknya. 00, 31, 57. Ditutup dengan 00. Kalikan hilang. 0, 21, 0, jumlahnya 21. 0, 5, kalikan 0, jumlahnya 5. Selisihnya 16. 16 itu luas segi 4. Apapun bentuknya. Karena ini ABC, maka kalau dibuat segi 4 luasnya 16. Karena yang ditanyakan segitiga, maka dibagi 2. Jadi 8. Ini 8, ini 8, maka jawabannya adalah sama. Sekali lagi, teknik mencari luas. Kalau diketahui titiknya. Jadi kalau diketahui titiknya, maka langkahnya semacam itu. Gerak cepat ya. Nih. Kalau Anda ditanyakan perbandingan, ya. Di sini perbandingannya CDE. CD itu 3, karena CD itu 3, kemudian DA-nya adalah 2.
Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah CAB. CAB. Apa yang kamu lakukan? CA itu berarti 5. CD-nya 3. Tapi CA-nya 5. Kamu ditanyakan luasnya, maka kuadratkan jadi 9. Kuadratkan jadi 25. Maka jawabannya adalah 9/25. Jadi kalau Anda ada perbandingan gitu, maka besok kuadratin aja. Ya, kuadratin itu ya. Itu perbandingan luasnya. Paham ya? Oke, baik. Akar-akar tadi udah bisa. Ini terkait ini. Kalau ada bentuk 1/1 ditambah A pangkat X 1/1 ditambah A min X, kok ini berlawanan, maka jawabannya 1. Ini adalah X min Y, ini Y min X, maka jawabannya 1. Dilatih, pokoknya kalau ada berpasangan bentuk ini, langsung eksekusi, 1. Tapi kalau panjang, 1 ditambah 5 pangkat min 7, dan seterusnya, 1 ditambah 5 pangkat 7, dan seterusnya, maka kamu jawabnya begini, lihat angkanya, pangkatnya, 7, maka jawabnya 7. Tambahi setengah. Oh, setengahnya dari mana? Dari tengah ini. Tengah ini artinya 1 ditambah 5 pangkat 0. Jadi 1 tambah 1, jadinya setengah, maka nambah setengah. Maka kalau ada jumlahan kayak gini, Anda langsung lihat artinya 5. Oh, berarti artinya 5 tambahi setengah. Maka jawabannya yang B. Ya, bisa gitu ya. Kalau 5, 5 setengah. 7, 7 setengah. 2001, 2001 setengah. Gitu ya. Cepetan aja, set gitu ya. Oke. Nih, saya kira bisa. Ini AB, ini ada pangkat 3. Kalau pangkat 3 jumlahkan. A ditambah B. Berarti 2 setengah tambah setengah 3. Kalau ada pangkat 3, pangkatkan 3. Ya, 3 pangkat 3 jadi 27. Oh, ya. Ini. Jadi kalau ada pangkat 3, pangkatkan 3 saja. Angka-angka gitu. Karena biasanya hanya manipulasi angka aja. Manipulasi pemfaktoran. Ya. Saya kira sangat jelas. Nah, yuk. UTBK yang bersyarat. Angka-angka yang bersyarat. Ini penting. Nih, ya. Jadi kalau Anda ketemu soal AX kuadrat BX ditambah C sama dengan 0, punya akar alfa dan beta, maka artinya min B per A. Alfa dikali beta artinya C per A. Sehingga pada saat Anda disediakan AB itu, pertanyaannya kok A dikali B, A ditambah B, maka langsung fokus pada bentuk persamaan kuadratnya. Ini merupakan A-nya 1, ini merupakan B-nya adalah min 7. Jadi pada saat dijumlahkan, A ditambah B berarti dibagi min 7, min 7, ya toh? Min 7 dibagi 1, jadi 7. Jadi langsung fokus pada persamaannya. Jadi kalau bisa ada soal gitu, fokus pada persamaannya. Min B per A, 7. Ya. Kalau ditanyakan inverse, jangan lupa berlaku kebalikan. Diganti A hasilnya B, diganti B memberikan nilai A. Ada soal gini, silangkan saja. Berarti kita dapatkan 1/X+1 sama dengan 1. Maka kita yakini X-nya 0. Kalau Y-nya 0 akan menghasilkan 1. Ya, maka masukkan SU. Anda akan dapatkan 0 hasilnya min 10, 0 hasilnya 5. Maka akan memberikan nilai min 2. Maka A-nya adalah min 2. Soalnya bentuk apapun. Ya, ini. Jadi kuasai ilmunya. Ini. Inverse berlaku kebalikan. Ya. Ini. Kalau ada bentuk gini bisa diganti R-nya. R-nya diganti angka, ganti angka. Atau kalau misalkan hanya satu huruf, coret R-nya saja. Maka tak bagi. Min 16 bagi 28 bagi 23. Maka yang hasilnya kalau dicoret R-nya, hasilnya 8/3. Ini coret R-nya, dicoret R-nya, maka 8/3. Ya, ini kalau ini 12, ini min 8 ya. Ini oh bukan, berarti jawaban yang A. Ya, jadi kalau Anda ambil angkanya boleh. Itu ya, dibiasakan. Nah, sekarang yang terkait dengan sifat-sifat ya, terkait dengan sifat-sifat. Akar itu punya sifat. Apa sifatnya? Harus lebih dari 2. Sifatnya akar pangkat di sini itu harus lebih dari 2. Maka di sini itu syaratnya n/2 harus lebih dari 2. Jadi ingat-ingat di sini harus lebih dari 2. Maka dia n+2 itu harus lebih dari 2. N-nya lebih dari 0. Maka saya katakan, yang mengandung atau N-nya lebih dari 0 ini salah.
Min telu salah, min telu salah. Jawaban tinggal C atau D. Jawabannya kemana? Lihat tulisan atau. Atau jawabannya 2. Nah, berarti 2. Jangan kata kunci di atau. Ya, ingat-ingat, kata kunci di atau. Anda menyinggung sumbu X. Parabola itu tidak boleh 0 X-nya. Parabola nggak boleh 0 X-nya. Ini soal asli loh, ini soal asli ya. Ini parabola nggak boleh 0. Maka P-nya 0, salah. Pada saat Anda sudah nyoret 0-nya, maka jawabannya nggak kecoret, berarti B. Ya, ini. Latihan cepat, yuk latihan cepat. Logaritma syaratnya harus positif, tidak boleh 1, bilangan pokoknya. Nih, maka tidak mungkin B, nggak mungkin DE, berarti A. Ya, di sini perlu diketahui, ya, ini ada min, ya, ini min 2, diuji aja. 9, 3 loh. Kalau tak kali jadi min 4, min 1, ketemunya min 5. Tidak boleh. Logaritma itu tidak boleh negatif, salah. Jadi yang dilogaritmakan harus lebih dari 0. Nggak boleh negatif. Maka yang ada min 2-nya salah. Maka gitu ya, ini yuk, latihan cepat. Jawab ya. Ini saya yakin di antara kalian merasa cepat gitu ya. Tetapi kalau sudah terbiasa nanti enak. Coba ulangi lagi. Coba lagi. Ini syaratnya harus lebih dari 0. X-nya lebih dari 3. Yang 3-nya salah. Maka jawabannya yang D. X-nya tidak boleh negatif. Berarti negatif salah. Maka jawabannya adalah yang E. Ya. Ini. Gitu ya. Ini harus dibiasakan. Latihan cepat. Ya. Akar berlainan. Lebih pakai atau. Lebih pakai atau. Oh ya. Yang pakai atau. Tidak pakai sama dengan. Yang nggak pakai sama dengan. Berarti yang B. Akar-akar tidak real, D-nya kurang. Kurang itu di antara. Di antara. Di antara itu berarti yang bukan atau. Yang nggak pakai tanda sama dengan, berarti yang E. Ya, ini dibiasakan ya. Lebih atau kurang di antara, ya. Ini. Akar-akar yang saling berkebalikan, artinya C sama dengan A. C-nya sama dengan A. 7 ditambah P sama dengan 4. Berarti P-nya min 3. Anda udah ketemu A min 3. Ya, dipahami. Akar berlawanan, artinya B-nya sama dengan 0. Berarti M-nya min 5 sama dengan 0. M-nya 5. Ya, ini. Latihan cepat. Karena dengan Anda menggunakan konsep nalar, inilah yang kita harapkan. Penalaran ini yang kita harapkan. Yang harus kamu punyai. Yang kita inginkan itu semacam itu. Pak, kalau saya ketemu soal kayak gini gimana? Jawabnya gampang, min 1. Setiap ada soal kayak gini, jawabannya min 1. Nggak usah mikir panjang lebar. Ini ada soal kayak gini, jawabnya min 1. Ada bentuk kayak gini, jawabnya min 1. Gampang tau mikirnya ya? Ini. Ya, jawabnya min 1 itu. Min 1 ya. Oke, ya. Wah, ini kalau tak jawab ini nggak cukup, ini sehari ini nggak cukup ini ya. Ya wes. Sekarang bagaimana jika kamu ketemu soal, baca soal nggak paham? Iya, kamu ketemu soal, baca soal nggak paham. Lihat soal yang nggak paham. Baca jawaban juga nggak paham. Apa yang kamu lakukan? Ini. Pada saat jawaban ini soal nggak ada, nggak ngerti, entah kemana, dibaca nggak paham-paham, maka Anda bisa mengandalkan metode probabilitas. Tentang dominasi jawaban itu berpengaruh. Ya ini, jadi memang ini saya berikan teknik analisa jawaban. Teknik analisa jawaban. Daripada Anda ngawurnya tanpa alasan, tak berikan triknya. Ya, saya berikan triknya kalau Anda ingin jawab. Caranya begini, tak kasih tahu. Di sini ada dominasi. Nanti trik itu banyak sekali. Yang pertama saya pakai efek dominasi. Dominasi. Cos, 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 sin, sin didominasi oleh cos, maka jawabannya ke cos. 2 cos, 2 cos, cos didominasi oleh 2 cos. Plus min plus didominasi oleh min, didominasi oleh plus, maka jawabannya yang plus, maka A jawabannya. Jadi andai kata besok panik ya, maka berpikirnya begitu. Gitu ya. Oke, sip ya. Jadi jawabannya adalah A. Ini soal asli aslinya, hanya tak hilangin soalnya aja biar kamu nggak baca ya kan. Sekarang yuk. Ini. Tapi jika nanti kalau misalkan Anda merasa bingung ya, ini Anda nanti sering-sering
pastikan kalau Anda sudah masuk ke grup Tele Ambis, atau kalau nggak masuk ke Tele Ambis, Anda masuk ke prediksi UTBK Pak Har, ya. Ini, jadi pastikan Anda masuk grup Tele, ya, masuk grup Tele, telenya prediksi UTBK Pak Har. Jadi utamakan Anda masuk, pastikan Anda bisa masuk di situ. Kalau nggak, nanti bisa tanya ke cabang untuk minta linknya, ya. Ini cabang minta linknya. Karena ini saya privat, ya, saya privat sehingga tidak semua orang bisa masuk, ya. Itu. Atau kalau nanti Anda pengen banyak latihan-latihan, nanti Anda bisa buka di YouTube, ya, dengan channel Pak Har Nalar, gitu ya. Pak Har Nalar, nyambung, ya, Pak Har Nalar, masuk, gitu kan. Nanti di situ ada informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan, ya. Baik, saya akan teruskan lagi. Fungsi kuadran YFE grafiknya melalui titik 2,57. Waduh, nggak ngerti, pusing saya, pusing. Maka efek dominasi. Dominasinya adalah min, mak, mak. Min, mak, mak. Oh, berarti didominasi oleh min. Nah, terus gimana pikirannya? Ini nih. 34. Dua itu sebagai faktor penjebak. Nah, ini saya kasih kata nih. Jadi kalau di dalam jawaban, kalau 5, 4, 2, min 4, min 5, terkadang jawaban itu membentuk pasangan. 5 dengan min 5, 4 dengan min 4. Tetapi Anda tahu 2. Siapa 2? Itu namanya penjebak. Ini namanya penjebak. Kalau Anda ahli menentukan faktor penjebak, maka Anda akan berpulang menemukan jawabannya dengan cepat. 2 merupakan faktor penjebak. Penjebaknya adalah positif genap. Positif genap, maka jawabannya B. Oh, gitu ya. Ini. Oke, coba yuk, saya latih. 2 faktor penjebak. Maka penjebaknya adalah genap. Maka jawabannya adalah arahnya genap. Min yang genap, oh berarti C. Saya hanya mengambil dari soal-soal yang asli. Soal-soal yang asli dilihat begitu ya. Ini Anda nanti bisa latihan di situ. Anda bisa latihan. Apakah pasti benar? Tidak selamanya benar. Tidak selamanya benar. Tetapi peluang untuk benar itu ada. Ini karena cara ini adalah untuk mencari keberuntungan Anda menjawab benar. Kenapa nanti penilaiannya itu benar dinilai 1, kalau Anda jawab salah nilainya 0. Jadi tidak berpengaruh terhadap nilai kebenaran kalian. Nah, saya berikan contoh. Pada saat Anda membaca soal bla 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 bla, Anda nggak ngerti ini bahasa apa, ya kan? Ini bahasa mana? Nggak ngerti. Apa yang Anda lakukan? Prioritas dominasi. Kita lihat. Min, mak, min, didominasi oleh min. Ya, didominasi oleh min. Dan ingat ini, 1188. Berarti 0 itu merupakan penjebak. Penjebaknya adalah genap. Ada yang bingung, 0 itu genap atau ganjil? Genap. 0 itu bilangan genap. Berarti genap. Maka minimum yang genap. Maka jawaban yang C. Paham ya kira-kira ya? Oke lah, inilah gambaran metode gambling. Saya katakan, bagi Anda yang sudah merasa yakin persiapan UTBK-nya bagus, jangan pakai cara ini. Yang sudah bagus, nggak usah pakai ini. Ini hanya saya berikan untuk kamu yang penggembira UTBK. Kamu yang, wah, UTBK-nya merasa gagal lah sebelum berjuang. Merasa nggak yakin, merasa nggak punya persiapan apa-apa. Nggak ada modal sama sekali. Anda posisi terdesak, buka soal, wah, grup dia gelap. Apa yang Anda lakukan? Anda sudah memperjuangkan waktu Anda. Maka Anda harus melakukan yang terbaik untuk tujuan kehidupan kalian. Dengan niat yakin, ya, ini ya. Anda punya strategi, Anda tinggal bisa lakukan. Atau mungkin di saat Anda benar-benar tidak siap SBMPTN. Jika Anda tidak siap UTBK, maka Anda bisa lakukan dengan cara itu. Ya, ini. Atau Anda pada saat soalnya masih banyak, waktunya tinggal sedikit. Nah, ini Anda bisa lakukan. Gitu ya, paham ya kira-kira ya? Atau mungkin yang Anda merasa tidak diterima di UTBK, Anda bisa lakukan hal itu. Atau Anda sudah merasa putus asa saat ini. Anda gak punya harapan, gak punya keyakinan untuk bisa menjawab. Mungkin dengan cara ini Anda malah tambah yakin, sehingga keyakinan itu bisa mengubah segalanya.
Khusus bagi kalian yang menginginkan keberuntungan 99% tapi punya kemampuan hanya 1%. Ini Anda camkan. Ya, begitu ya kira-kira ya. Tapi saya yakin Mas Rizky dari Sukoharjo tidak begitu ya. Ini oke ya, Mas Rizky mantap Pak ya, udah siap Pak ya. Ini Mas Adi dari Purworejo saya kira bisa ya. Ini saya kira nggak perlu pakai cara ini. Tetapi ini tetap berikan dengan harapan Anda punya pengetahuan ya. Oke. Sekali lagi saya tekankan buat Anda tadi, saya menginginkan Anda punya trik ya. Triknya tadi sudah kita sampaikan. Oh, kalau X-nya nggak boleh negatif, maka jawabannya yang mana? Latihan cepet. Set. Oh itu salah sih gitu ya. Seret, nggak boleh negatif, maka jawabannya B. Ya kan, gampang sekali ya. Kalau udah terbiasa nanti enak. Nggak ada soalnya. Kalau nggak ada soalnya gimana tadi? Kalau nggak ada soalnya, ya yang mendominasi 27, 27, 27, 162 yang mendominasi min plus min, didominasi min, C. Ya. Wah, ini UTBK 2019. Soal asli UTBK 2019. 0,99, 0,999. Oh, ini resesif hilangkan. 18, 18. Oh, banyak 18-nya. Berarti A, ya kan? Ini. Itu efek dominasi. 45, 45. 9, 8, 9. Oh, banyak 9. A. Oh, ya tahu. Ini UTBK 2019. Ternyata yang ikut UTBK 2019 itu yang tadinya kesulitan, ternyata mudah sekali, ya kan? Ini makanya mereka-mereka yang pintar terus diberikan cara semacam ini, wah ini cara gila gitu ya. Ini ya, makanya banyak kasus mereka yang sukses di UTBK itu dengan cara gini ya ada itu kan. Ya terserah saja Anda keyakinannya bagaimana ini. Tapi saran saya ya jangan dipakai kalau tidak terpaksa. 27 Z, apa yang kita lakukan? Dominasi siapa? Min 9, min 9, 9. Oh, didominasi min 9. 45, 45. Oh, didominasi oleh 45. Maka min 9 yang pakai 45. Berarti yang A. Oh, ini gampang sekali. Gampang itu jangan digambling. Oh, gampang kok ya. Gampang itu jangan digambling. Tapi saya tetap angel ya. Nah, nek kamu tetap angel ya udahlah. 2x, 2x ini salah. Pakai 2x. Ini kok X-nya di depan, ini Y-nya di depan. Salah. Ini min plus plus min min. Oh, yang min B. Oh, itu. UTBK 2019 ternyata nggak terasa ya. Ini coba, yuk UTBK 2019 mikirnya gampang sekali. Oh didominasi angka berapa? Oh angkanya genap. Oh nggak pakai akar 2 loh B. Ya ini. Kamu nggak sulit tuh. Perbandingan. Kalau perbandingan gimana Mas? Oh, perbandingan gampang sekali yuk. Cari yang berpasangan. 1, 2, 2, 1. Cari yang berpasangan. 1, 2, 2, 1 namanya berpasangan. Terus lihat yang lainnya, kecil banding besar, kecil banding besar. Oh berarti dicari yang kecil banding besar. C, rampung ya kan? Kecil banding besar. Caranya yuk latihan. Wih banyak banget nih. Sekarang yang tanpa soal yuk latihan, cepet-cepetan yuk. Latihan cepet soal. Pak coba kerjakan satu soal gambling kemudian dicek apakah jawaban itu memang betul. Wah. Ya wes. Ayo dicoba ya. Nanti dicoba. Iya. Min 25 ya. Min 25 dengan 25. Set. Min 20, 20, min 20. Yuk. Apa yang kita lakukan? Oh, ini faktor penjebaknya. Penjebaknya di mana? Penjebaknya. Oh, 25. Berarti ini kan plus toh? Plus, plus ganjil. Oh, berarti D. Wah, Marcel keren. Marcel Jos pinter ya ini. Wah, cerdas tenan ya. Terus didominasi oleh akar 19, ini bukan ya. Di sini 23, 23. 4 sebagai apa? Faktor penjebak. Penjebaknya apa? Genap. Oh berarti A. Wah, keren Marcel Jos. Ini. Terus min 4 dengan 4, min 3 dengan 3, faktor penjebak. Penjebaknya ganjil. C. Wah, sip. Min 3/2, nggak ada temennya. Min 3/4 dengan 3/4, min seperempat dengan seperempat. Ini faktor penjebaknya. Penjebaknya negatif. Negatif 3. Oh B ya ini ya, negatif 3 B ya. Nih oh salah we ya dah ini. Min 27 27. Min 9 min 9 didominasi 9 C ya ini. Sip. Oke.
Sekarang coba latihan latihan apa ya? Soal B. Soal tampilkan ya. Tapi sekali lagi ya, ini jangan dipakai di saat Anda tidak memungkinkan untuk pakai ya, pakai yang bagus ya. Ini tampilkan soal TBK yang asli ya, bukan yang asli ya, tampilkan yang asli. Kuantitatif mana? Seret. Nih, red. Tampilkan ya. Tampilkan dulu. Coba tampilkan soal yang banyak. Soalnya banyak wes. Nah, misalkan yuk. No soalis. Soal asli, yuk. Latihan. 5-5. Yo. 5-5. Terus gimana setelah itu ya? Ya 5-5 ya. Oh, berarti 5 ya toh? Jawabannya apa ya? Betul A ya kan? Ini jawabannya kuncinya A ya. Wah, keren gue ya. A ya. Wah, ini angel. Ini angel asli. Yang tipe kayak gini tuh angel. Kenapa? Urut 5, 6, 7, 8, 9 angel. Kalau yang urut itu jawabannya kalau tidak A, E, atau tengah. Jadi jawaban kalau urut itu ada 3 kemungkinan. Awal, bisa akhir, bisa tengah. Itu yang angel. Nah, ini kekuatan doanya masing-masing. Ya, ini kekuatan doanya masing-masing. Wah, ini paling angel ya, saya katakan. Paling angel itu jawab kalau urut gitu ya. Tapi paling banyak di C, paling banyak ya. Paling banyak di C. Kita lihat jawabannya apa di sini ya. Oh, jawabannya di E ya. Ini ya. Jadi A bisa C bisa E. Yang paling angel nek urut gini ya. Coba terus. Ini apa ini? Kita dominasi apa? Angka berapa dominasinya? 3322. 3322. Tapi ini ganjil ini ya. 1. Berarti arah kemana ini ya? 1 berarti arah ganjil. Ini 2 berarti 32 ya. Ini ganjil arah 2 32. Oh, apa jawabannya ini? Benar ya? Piu. Betul dong. Oh, jawabannya B ya. Ini wes gimana ya? Urut bebas ya. Nek urut sekali lagi angel ya. Min songo min wolu. Seangel ini ora A E C. Wes. Nek urut itu mesti gitu ya. Jawabannya mana ya, kita carilah, nyarinya gimana nih, coba kita cek ya. Oh, C ya kan, ini ya. Ini makanya yuk latihan. Ini gimana ini ya, berarti ini ada faktor dominan. Nih, dominannya 13 mengandung 00, berarti C ya. Bener nggak? Coba. Oh, jawabannya C ya. Nih, gitu ya, gampang banget ya. Ini nek urut-urut itu ya. Nih, wah, wis pinter gue. Sekarang coba kita jawab soal yang nggak ada soalnya ya, latihan. Saya kira latihan. Kemampuan refleks. Refleksnya kecepatan tinggi, ayo. Kecepatan tinggi refleks. Refleks, ayo latihan refleks. Ini menimbulkan refleks yang cepat. Kita lihat ya, refleks yang cepat. Kita lihat. Di sini 22, min, berarti yang min, ini letal, ya, hilangkan. Tapi diperbanyak oleh 32, berarti jawaban yang B. Oke, wah Yurio keren, ya. Zaki Jos, wah besok kamu nggak pakai soal bisa ini ya. Pak, aku nggak perlu pakai soal. Ya, oke, yuk coba latihan, sip. Min 3/2 cari pasangannya. Oh, ya cari pasangan, nih loh. Pasangan, jawabannya kemana yuk pasangannya? Yang lainnya apa? Plus, oh berarti C ya. Bisa ya? Mantul, mantap betul. Cari yang punya pasangan, arahnya kemana? A, oke. Ulang lagi yuk, gerak cepat. Min 4 dengan 4, jawabnya apa? C, oke, sip. Pasangan yuk, pasangannya double. 2 dengan min 2, 3 dengan min 3. 1 itu sebagai faktor penjebak. Ganjil. C. Wes, sip. Ini dengan ini faktor penjebak.
Faktor penjebak, ayo faktor penjebaknya 212. Ya, faktor penjebaknya apa? Wah ini angel ini 212 itu arahnya kemana ini? 188 yang penting plus, ya berarti ini ora C D. Itu ini ora C ya D. Itu ya. Ya jenenge wong jebak itu kayak gitu ya, ini ora C ya D. Tinggal tunggu ya. Arah jawaban. Saya itu hanya nunjukkan arah jawaban ya. Arah jawaban. Coba yuk, ini setengah K, min setengah K, min 2K, 2K. Maka ini faktor penjebak, min. Penjebaknya min K. Oh, berarti min 2K. Ya dah ini. Min, ya, min bulat K. Oh, ya. Ayo, min 8, min 8, min 8, min 5, min 5. Dominasi min 8. Ini berpasangan. Ini berpasangan. Ini penjebak. Penjebaknya positif. Oh berarti B, ya dah ini. Oke, paham ya? Yo, semakin paham. Tetapi saya kasih tahu, pasangan itu tidak selamanya plus dengan minus. Kadang bisa berpasangan gini, 2 dengan 5, 5 dengan 2. Ini pasangan. 2, 5, 5, 2. Terus gimana yang lain? Sebagai alat pembanding. Pembandingnya gimana? Kecil banding besar, besar banding kecil, kecil banding besar. Didominasi apa? Kecil banding besar. Maka jawabannya arahnya kecil banding besar. Maka jawaban A. Ya ini. Nah, ini namanya mempelajari gaya si pembuat soal. Ini. Jadi nanti Anda terapkan ya. Ini. Akar 2 dengan 2, akar 5 dengan akar 3 dengan 3, 2 dengan akar 2. Faktor penjebaknya akar 5. Berarti jawabannya adalah akar ganjil B. Wah, keren. Marcel, kamu sudah menjadi gambler ya ini ya. Ya. Wah, Marcel sudah gambler ya ini ya. Dia bisa menebak jawaban ya. Ini. Sip, ya latihan terus. 3/2, 2/3. Ya. Apa langkahnya? Kecil besar, kecil besar, kecil besar. Kecil besar. Berarti B ya. 8 akar 2, 8 akar 2, 12. Akar 2 dengan 3, 3 akar 2. Faktor penjebak. Penjebaknya akar. Genap. Akar genap siapa tadinya? Ya. Oke. Oke, sip. Wah, keren ya. Wah, mantul ya. 0,02, 2,0 ya. 0,1, 1,0. Faktor penjebak. Penjebaknya 0,02. Berarti jawaban yang A. Wah, wis bisa ini berarti ya. 2, 3. Kadang kalau tidak ada pasangan bisa plus min, pasangan bisa atas bawah, bisa dibalik, tapi juga bisa pasangan itu berjumlah tertentu. Biasanya berjumlah 1. Kamu contohkan 2/3. Contoh ya, berjumlah 1. 2/3 dengan 1/3. Itu namanya berjumlah 1. Jadi cari yang berpasangan berjumlah 1. Loh, berjumlah 1. Kemudian lihat lainnya. 3/5, 4/5, 2/7. Yang dekat 4/5 ya, rata-rata 2/3. Berarti jawabannya adalah yang A, yang dekat. Sama kalau nanti persentase. Persentase biasanya total 100%. Seperti di kimia. Kimia itu asam basa. Itu di pH. Babnya pH. Jumlahnya 14. Jawaban mesti yang jumlahnya 14 ada. Di sini 30 atau 70 nggak ada. Maka ini yang berpasangan. 100%. Tetapi pesaingnya 45, 30, 30. Berarti yang kecil. Anda ambil yang C. 90 harus 10 tidak ada, 80 harus 20 nggak ada, 75 dengan 25. Tapi yang lainnya di atas, maka yang C. Dibiasakan. 1/1, 2/1. Cari yang berpasangan. 1/3, 3/1. Pilih kemana? Besar kecil, besar kecil. Berarti besar kecil, maka yang E. Ini, oke ya. Ini 21, 12, 23, 32. Kalau sama, ambil yang sama. Maka jawaban yang C. Ya, kalau nggak ada pasangan sama, ambil yang sama. Ya. Sekarang yang urut, latihan. Min 2 tambah ini.
2. Jarak 2, jarak 2, jarak 3. Yang berjarak, saya katakan 2, 2, 2. Kok ini 3? Maka jawabannya sebelum mau melompat. Sebelum mau lompat. Kali 2, kali 2, kali 2. Kok 3 kali 2? Maka yang D. Ya, ini apakah mesti benar? Tidak. Ini ya. Tetapi seringnya begitu. Nih, seringnya terjadi begitu. 2, 2, 2. Tidak 2. 2, 2, 4, 2, 4. Di sini 2, ini 2, maka yang C. Jadi bisa dari arah atas, bisa dari arah bawah. Ini ya, dipahami ya? Ini sama nih. Wah, 1, 1, 2. Berarti C. Atau ke sini 2, 2. Berarti yang C. Jadi dari atas, dari bawah ya. Apakah kuantitatif berlaku di kuantitatif? Ya, berlaku di kuantitatif, berlaku di IPA ya, berlaku di fisika, berlaku di kimia ya. Ini. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silahkan Anda kembangkan sendiri ya. Yang jelas masih banyak banget, tapi saya yakin kalian sudah mempelajari semuanya. Dan nanti tinggal latihan ya, tinggal melatih saja, mengasah kecepatan, set gitu ya. Baik, karena ini sudah tepat jam 5 ya, karena waktu yang diberikan pada kami waktunya sangat terbatas sekali. Maka sekali lagi bagi kalian yang ingin ikut UTBK, ingin ikut ujian mandiri, saya sampaikan ya, saya bisa sampaikan pada kalian semuanya. Bagi kalian yang mau ujian mandiri, tapi saya berharap Anda sudah sukses di UTBK ini. Nah, maka yang kami sampaikan, Netron membuka program mandiri mulai tanggal 19 April, 21 April, 23 April ya. Ini, kalau yang mau ikut siswa Netron dipotong 50% biayanya dibanding siswa yang di luar. Dan sekali lagi buat kalian semuanya, saya ucapkan terima kasih atas gabungnya kalian, bisa online ya. Online bisa ujian mandiri, tes gabung mandiri bisa online. Nanti bisa gabung ke online ya. Terima kasih atas gabungnya kalian bersama kami, bersama Netron Pusat Yogyakarta. Kami berharap semoga kalian sehat selalu dan besok UTBK tahun ini diterima. Saya hanya punya pesan, jika Netron baik maka sampaikan kemana-mana. Jika Netron dirasa Anda kurang baik, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan nggak perlu disampaikan kemana-mana. Sampaikan kepada saya, nanti akan saya sampaikan pada yang terkait. Ya. Dan tolong sampaikan pada adik kelas kalian. Datanglah ke kantor kami, ambil voucher, berikan adik-adik kelas kamu. Maka jika adik kelas kamu datang ke tempat kami, bawa